Oke guys, selamat datang di channel Mindra. Di video kali ini saya akan coba mesen sebuah HP ya. Dari ini brandnya ini sebenarnya ya bisa dibilang brand yang menjual HP itu murah banget, tapi dengan spek yang gacor parah guys ya. Ini saingannya si Poco sama saingannya Redmi sama ya Redmi sama Poco ya guys ya. Yaitu dari brand Transsion Holding ya. Sebenarnya saya udah pernah begitu terlalu tertarik sama brand Samsung Holding ya guys ya. Cuman ini karena saya butuh HP kedua ya untuk Poco F7 saya ini, karena nggak mungkin saya pakai Poco F7 saya ini terus ya. Dan sebenarnya ada HP saya lagi satu ya, itu yang Realme C21 ya. Cuman sayang banget ini HP terlalu begitu kentang ya, internal cuma 332, wah, RAM cuma 3/32, kemudian juga ya kentang banget lah, pas-pasan banget ya internal memorinya gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini ada S20 Plus saya. Itu tapi sayang banget S20 Plus itu malah minus di kamera ya guys ya. Dan LCD-nya juga garis. Cuman kalau masalah LCD yang garis saya nggak bermasalah. Cuman yang saya permasalahannya adalah kameranya itu guys ya. Kameranya itu ada bercaknya dan itu mengganggu banget kalau buat bikin konten rekam di YouTube, buat video YouTube gitu. Jadi saya pengen nyari HP kedua, dan untuk speknya saya udah lihat di GSM Arena untuk Note 10i ini Hot 10i. Jadi inilah sorry, Hot 60 Pro ya guys. Jadi inilah yang saya pengen coba pesan, karena harganya ini, mengingat harganya ini benar-benar menggiurkan guys. Dengan harga di Shopee itu harganya itu murah banget deh, sumpah. Ini murah banget nih. Di sini kan, nah ini kalian bisa lihat. Ini saya dapat di harga 1,896 ya guys ya. Ini udah bisa COD, kemudian eh, pengirimannya cuma 5.000. Biasanya kan ini saya kan lokasinya di Kalimantan. Ini dengan pengiriman 5.000 ini menurut saya ini murah banget. Nah, ini ada proteksi gadget. Jadi kalau misalkan uncentang ini bakal lebih murah lagi di 1.856. Ini udah dapat RAM 8/128. Ini dari kemarin saya ini bener-bener pengen maju mundur guys untuk ngecek out ini barang kan. Saya masih agak ragu-ragu karena mengingat takut nanti kamera yang kurang bagus kalau buat video rekam video YouTube gitu, dan lain-lain lah intinya guys ya. Sedangkan HP-HP saya nggak ada yang bagus gitu kameranya itu. Ada saya punya Samsung S20 Plus tapi kameranya kayak gitu. Itu habis misalnya mungkin saya udah mesen ini. Jadi kalau misalnya saya pengen pas nanti saya mau mesen ini barang, eh, si S20 Plus saya kemungkinan nanti bakal saya cepat-cepat jual aja, jadi biar bisa nggak terlalu begitu rugi ya. S20 Plus saya mungkin saya akan jual di harga sejutaan ya guys ya, dan mungkin nanti baliknya ya sekitar, saya mungkin ya rugi sekitar 800 ribuan ya, karena ini kan harganya 1,8 ya. Ini sama ongkir, dan ya ini murah banget sih guys, dengan seperti yang kalian bisa lihat di sini ya. Ini speknya mantap banget, dan ya pengisiannya 45 watt. Kemudian ini saya nggak ada promosi atau apa-apa ya. Ini saya lihat untuk speknya ini benar-benar ya menarik perhatian saya banget ya. Kita nggak usah lah kita sekarang itu pandang brand lagi ya guys ya. Kayaknya kita nggak perlu mandang brand. Kita sekarang mending mandang spek aja, karena di sini dengan harga 1,8 ini speknya benar-benar gila sih. Pakai IP64 ini bisa water splash ya, lumayan. Jadi ini IP64 ini lumayan ya, dibandingkan sama Poco F7 memang ya nggak bisa dibandingin juga sih. Poco F7 pakai IP68 yang bisa dicemplungin. Kalau ini dia mungkin ya sekedar kena hujan disemprot pakai air selang mungkin ya masih aman. Kemudian speknya juga, untuk spek layar ini malah kelihatan kayak bisa mengalahkan Poco F7 ya. Kalian bisa lihat di sini untuk spek layarnya dia dipakai AMOLED 144 Hz dengan resolusi yang ya 144 Hz. Bahkan untuk nit peak-nya ini sampai 4.500 nit. Ini untuk spek layar ini bener-bener membuat saya ngiler sih. Ini speknya ini kayak sama kayak Poco F7 spek layarnya, bahkan mungkin menandingi atau mengalahkan. Cuman tunggu dulu.
Karena untuk Poco F7 ini ada kelebihannya daripada si ini tadi Infinix tadi nih guys ya. Dan untuk kerapatan layarnya ya sekitar 440 pixel sih katanya di sini ya. Ya, untuk layar Poco F7 itu dia pakai HDR10 Plus ya, sedangkan yang ini kan dia nggak ada HDR10 Plus. Karena HDR10 Plus itu yang buat layar itu jadi mewah ya, maksudnya layar Poco itu bisa lebih unggul. Kalian mungkin bisa tahu kalau misalkan nonton HDR10 Plus di YouTube ya guys ya. Kalian pencet aja video HDR10 Plus, kalian bisa tahu kalau misalnya layar HDR di Poco itu beda kayak layar HDR di HP-HP Infinix atau Infinix seperti inilah ya. Ini saya kasih lihat dulu speknya, baru saya akan coba buat pesen mudah-mudahan, dan saya akan review kan video unboxingnya, dan saya akan review nanti guys dengan harga 1,8 ya. Dan saya lihat untuk harga offline ya di daerah saya itu masih belum ada, itu adanya yang Infinix Hot 60i dan itu harganya itu 1,8, bayangkan guys. Infinix Hot 60i harganya Infinix Hot 60i harganya 1,8 di offline. Sedangkan ini Infinix 60 Pro di sini 1,8. Mending murah online, dan ini bisa COD guys. Dan ini official dari si Infinix-nya saya belinya ya. Jadi bukan ini bukan dari seller lain gitu. Kemudian ya saya lanjut lagi untuk spek. Di sini untuk spek layarnya ini aja sih yang buat saya tertarik ya. Dan saya cek juga untuk spek perekaman videonya juga di sini lumayan menarik. Dia bisa 4K mana nih? Nih, bisa 4K 30 dan Full HD 30 dan 60 ini di sini ya. Saya nggak tahu di GSM Arena speknya seperti ini. Mudah-mudahan aslinya sama ya guys ya. Untuk kameranya di 50 megapiksel ya, wide. Kemudian untuk kamera ultra wide-nya kayaknya di sini tidak ada. Ini cuma ada wide 50 megapiksel, auxiliary lens sih yang satunya nggak tahu buat apa. Kemudian internalnya ya memang cuma 8128 ya untuk 1,8, masa mul pengen 8256. Helio G200 ya bisa dibilang lumayan, enggak lambat ya. Lumayan aja, nggak pakai, nggak bisa dibilang kencang juga enggak. Ukuran resolusinya ini dia 1224 kali 2720 pixel. Dia bilang sih 1,5K ya guys. Tapi kalau untuk jumlah resolusi kalinya ini lebih banyak si Poco F7. Jadi kok Poco F7 kan dia 1280 kali 2700 2770 berapa gitu. Sedangkan ini kan dia cuman 1224 kali 2720 ya, pikselnya mungkin ini sedikit lebih sedikit dibandingkan sama Poco F7. Dan ya kita nanti bandingkan, dan saya akan bandingkan semua aspek lah ya guys ya. Ya memang nggak bisa dibandingin juga dengan harga segitu, cuman maksud saya akan bandingkan di harganya ya gitu guys. Ini harganya 6 juta, itu harganya 2 juta, nggak sampai di 2 juta malah ya. Nah di sini dia refresh rate-nya dan juga peak brightness-nya ini yang gila banget sih guys. Ini benar-benar mengalahkan banget ya untuk spek dari si Poco F7 untuk spek layar ya. AMOLED 144 Hz, 4500 nit peak ya. Sedangkan HP Poco F7 itu peaknya cuma di 3000 ya kalau nggak salah ya. Ntar saya cek lagi untuk si Poco F7 ya. Bentar. Untuk Poco F7 di ntar untuk ya ini kan kalau di Poco F7 ini kan speknya bener-bener gacor ya guys. Kalau misalnya AMOLED 68 billion color, kemudian ya refresh rate-nya aja sih. Kemudian di sini dia punya Dolby Vision HDR10. Nah, ini bener-bener spek flagship guys. Sedangkan yang tadi kan dia kan nggak punya fitur Dolby Vision HDR10 gitu. Nanti saya akan bandingkan kalau misalnya barangnya udah nyampe ya. Dan untuk peaknya di sini 1700 nit. Ini bukan peak deh. Nah, ini yang peaknya 3200 nit peak ya. Ini masih kalah dibandingkan sama si Infinix tadi. Untuk kerapatan pixelnya di sini dia 447 ppi ya. Untuk yang Infinix tadi 447 447 ya tadi guys ya. Kemudian untuk yang si Infinix-nya di sini 440 aja. Jadi beda dikit doang sih untuk kerapatan pixelnya.
Cuma nanti kan saya bandingin apakah benar-benar 2K-nya itu bisa bisa menandingin HP ini gitu, Poco F7 ini, kita nggak lihat nanti. Ya intinya seperti itu. Untuk spek layar kan bisa lihat di sini tuh beda ya. Namanya juga HP murah, kita nggak bisa bandingin juga sih sama HP 6 juta ya kan. Intinya kita kan bandingkan aja di harganya gitu guys. Ini 6 juta, itu 2 juta. Spek layarnya apakah bisa menyaingi seperti itu bang saya guys. Bukan saya bukan saya asal bandingkan aja. Nah ini sama rekaman videonya sih yang buat saya menarik, eh, langsung apa namanya menekatkan bulat lah untuk ya belinya aja lah gitu. Walaupun ya saya sebenarnya pengen beli HP kedua buat bisa yang bisa dioprek. Saya mudah-mudahan lah si Infinix ini bisa gampang dioprek gitu guys ya. Kalau misalnya memang mungkin nanti ini susah dioprek, mungkin saya bakal jual lagi gitu. Saya kan pengen nyoba-nyoba aja sih guys ya. Ya, buat video, bisa buat video preferensi kalian juga gitu kan di channel YouTube ini gitu. Intinya kayaknya cuma itu aja, dan ini dia fingerprint under display. Wah ini oke bah untuk 1,8 AMOLED fingerprint under display dan resolusi 1,5K 144 Hz. Ini sih gila banget ya guys ya. Ini bisa membuat kita orang yang tidak suka Infinix karena brandnya ya, ya karena mandang brand jadi tiba-tiba pengen tertarik beli ya. Nah, pengecasannya juga ini gila sih, 45 watt ya guys ya. Ya intinya saya akan coba pesan ya untuk barangnya. Sorry banget kalau agak lama atau berbelit-belit guys. Ini di sini mumpung lagi murah, ini saya nggak tahu kenapa murah banget. 1,8 ya. Ini ada proteksi kerusakan, cuman ini yang nggak disengaja, perampokan dan lain-lain ini ada juga sih, cuman kita centang nggak nih guys. Lumayan juga ya. Sekitar berapa tuh? 30-40 ribu ya proteksinya guys. 40 ribu ya. Tapi tahu saja ya guys ya. Ya, kalau misalnya kita lihat nanti apakah bagus apa enggak barangnya, saya akan coba pesan sekarang. Kalau misalnya nanti ini saya akan buatkan video kontennya juga. Kalau misalnya nanti ternyata barangnya ini kurang cocok sama saya, atau ya saya kurang cocok sama saya, ini nanti bakal saya jual lagi sih, dan saya akan cari yang lain. Ya intinya seperti itu guys. Dan untuk harga offline sama online seperti ini beda banget, jauh. Apalagi di daerah saya. Di sini ini saya bisa dapat 1,8 ya. Tapi mungkin nanti kalau di offline-nya bisa sampai 2.200.000 ya. 2.100.000, 2.200.000 sampai 2.300.000 ya. Seperti itu tuh. Dan ini saya coba pesen. Ya saya nggak bisa. Alamat saya mudah-mudahan bisa disensor lah. Ya, seperti ini COD. Nggak usah cek dulu kali ya. Malu juga sama kurirnya. Ya, coba pesan dari sekarang. Oke guys, ini sudah saya pesan dan saya kasih lihat untuk. Nah, ini pertama kalinya sih saya guys, saya mesen HP di Shopee ya. Nih, nah untuk ini udah dikemas dan saya nggak tahu ini warna biru ya. Saya suka warna biru soalnya. Dan ya, kita akan lihat nanti pas barangnya udah nyampe guys. Saya akan buat videonya, video unboxing dan reviewnya. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.